Jadi bumbu yang sudah siap, yang sudah matang tadi dicampur dengan bahan-bahan rebusan-rebusannya. Di antaranya adalah daun ubi, kangkung, kemudian kacang panjangnya dan tauge. Ya, semuanya dicampur, diaduk dengan bumbu urap ya, yang sudah dimasak tadi dan sekarang dicampur aduk, diratakan. Ini lihat sudah rata dan sudah siap untuk dijual ya, ataupun dimakan ya. Jadi Ibu Rosita ini selalu membuat urap ini setiap hari Minggu dan hari Kamis. Jadi seminggu 2 kali Kak Ros membuat urap atau nasi urap ya. Bagaimana sahabat? Lihat warnanya ya, dengan corak warnanya, bumbunya ya. Bagaimana serunya? Mari kita ikuti cara membuatnya sahabat ya. Sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pertama-tama kita sediakan bahannya, yakni kencur ya. Ini dia, kita rendam dulu terlebih dahulu kencurnya, kira-kira sebanyak 1 genggam ya. 1 genggam ini campurannya adalah dengan 2 biji kelapa ya. Jadi sekali buat Kak Rosita ini mampu menjadi kira-kira 25 bungkus ya, atau berlebih ya. Jadi 1 genggam kencur ini ya, nanti kalau dibuat oleh Kak Rosita, biasanya dia membuatnya sekali buat 1 genggam, kira-kira 1 genggam orang dewasa ya kencurnya ya. Kira-kira kalau kita beli harganya 2.000 perak ya, kita beli 2.000 perak aja kencurnya. Sudah dapat segini, kita rendam dulu, kita bersihkan ya. Kemudian kita siapkan juga rebusan-rebusan. Kalau ini kita lihat daun ubi ya, sudah kita rebus, kita sediakan daun ubi ya, rebusan-rebusannya ya. Kita lihat sudah kita rebus ya. Jadi campurannya adalah daun-daun rebusan-rebusan ya. Di antaranya adalah daun ubi, kemudian biasanya ada lagi selain daun ubi adalah mungkin kacang panjang ya, kalau tidak salah kacang panjang ataupun kangkung ya. Jadi rebusan-rebusan itu ada 4 macam sahabat ya. Kita lihat nanti sahabat ya, apalagi rebusan yang sudah dipersiapkan oleh Kak Rosita ya. Ini dia adalah kangkung ya, kangkung sudah direbus oleh Kak Rosita ya. Baik sahabat ya, Miyanto Channel dimana saja berada yang masih setia dengan channel ya Miyanto Channel, terima kasih sahabat masih setia dengan channel ini. Dan tentunya jangan lupa sahabat ya, kalau sahabat belum pernah memberikan subscribe kepada channel ini ya, ataupun yang baru menonton channel ini, silakan sahabat bantu channel ini dengan cara memberikan subscribe ya. Jikalau video ini nantinya berguna, sahabat silakan di share ke teman-teman lain ya, agar supaya teman-teman juga bisa minimal bisa mempraktekkan cara membuat bumbu urap yang rasanya maknyos. Jadi kita terlebih dahulu kita siapkan rebusan-rebusan itu sahabat ya. Ini adalah rebusan kangkung ya, kangkung ya. Kita tengok, kita lihat, itu ada tulang-tulangnya, batang-batang kangkungnya sudah dipotong ya. Kita rebus hingga lunak ya. Nah, kemudian
biasanya setelah daun ubi, kangkung, kemudian biasanya satu lagi kalau Kak Rosita biasanya itu rebusannya adalah kacang panjang ya. Kita lihat apakah ada kacang panjang yang direbus oleh Kak Rosita. Nah, ya sahabat, jangan lupa sahabat ya, memberikan subscribe adalah gratis, dan menurut sebagian kata-kata Ustadz bahwa memberikan subscribe adalah ganjarannya adalah pahala sahabat ya. Jadi bisa dapat pahala sahabat kita kalau membantu subscribe di channel-channel di media sosial. Nah, ini dia kacang panjangnya sudah direbus oleh Kak Rosita. Kita lihat. Nah, jadi banyaknya hampir sama sahabat. Jadi kalau ini nanti digabung kira-kira bisa menghasilkan 25 bungkus ya. Setiap Kak Rosita meracik bumbu ini. Jadi ada sebagian kalau Kak Rosita menjualnya, ini dicampur dengan nasi ya, sebagai perangsang ya, karena Kak Rosita biasanya membuat racikan urap ini seminggu 2 kali, jadi sangat ditunggu-tunggu sahabat. Nah, kemudian tauge ya, tauge direbus. Nah, ini dia tauginya ya. Jadi Kak Rosita tidak menggunakan ini taugenya yang banyak ya, yang baru direbus ya. Nah, kelihatan segar ya taugenya. Jadi Kak Rosita tidak mempergunakan rebusan kelapa daun kelapa daun pepaya ya, pahit ya, karena banyak yang tidak suka ya daun pepaya muda ya. Jadi Kak Rosita tidak memakai daun pepaya muda. Jadi untuk dalam hal campuran bumbu urap saya nanti, Kak Rosita sudah mempersiapkan rebusan ini dia sudah disediakan, dan ini bumbu-bumbu ini akan di blender. Di antaranya adalah yang tadi ya, kencur ya, kencur, kemudian tomat ya, nanti dipakai berapa perlunya ya. Kemudian ada bahan lagi, bawang putih ya, kemudian cabai ya, cabai merah ya. Jadi Kak Rosita selalu mempersiapkan bahan-bahannya seperti ini ya sahabat. Jadi nanti tinggal diambil bagaimana perlunya ya, bagaimana perlunya. Mungkin ya nanti kalau ada yang kalau kurang pedas, mungkin ada sedikit campuran ini cabai merah ya, cabai nanti dicampur dengan cabai kecil nih, yang pedas ya sahabat. Nah, ini adalah proses pembuatan bumbu urap yang rasanya maknyos ya. Jadi bumbu-bumbu ini, bahan-bahan ini nanti akan di blender dan menjadi satu bumbu urap ya. Sahabat, terlihat ini adalah bahan-bahan bumbu urap ya, cabai merah, bawang putih, tomat, dan kencur ya. Ada lagi nantinya mungkin semacam tambahannya, pewangi-pewangi ya, tapi nanti itu ya, nanti pada saat memasak bumbu ya, dengan ini dia bumbu yang sudah di blender ya. Terlihat sahabat, dapatnya segitu sahabat ya. Ada di atasnya ditaruh daun jeruk ya, supaya wangi nanti pada saat ada proses pemasakan dengan pepaya parut maksud saya adalah kelapa parut ya. Kelapanya untuk segini banyaknya, kelapanya diperlukan sebanyak 2 biji ya, 2 biji kelapa yang sedang-sedang, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Jadi kelapa sedang, dan biasanya agak terasa manis nantinya ya kalau dimasak dengan bumbu ini ya. Baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, terima kasih sahabat masih setia dengan channel ini, dan terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan subscribe kepada channel ini. Saya doakan sahabat tentunya semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan
diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini adalah blendernya sahabat. Jadi bumbu-bumbu tadi sudah di blender dan nantinya tinggal proses pemasakan ya, dengan dicampur dengan kelapa parut ya. Tentunya yang pertama adalah bumbu ini dulu dimasak ya. Nah, ini dia sudah jadi ya, karena saya tidak melihat tadi pada saat Kak Ros memasak bumbunya, tapi yang jelas ini sudah jadi dan sudah matang. Jadi bumbu tadi dicampur dengan kelapa parut ya, 2 butir dimasak ya. Ini dia sudah jadi. Ciri khas bumbu urap ini sudah matang atau sudah masak, dia tidak lengket ya. Lihat ya, begitu kita angkat-angkat dia tidak lengket. Nah, sudah jatuh ya, memisahkan diri. Jadi itulah tandanya kalau bumbu urap sudah matang ataupun sudah masak dan siap untuk dimakan ataupun dicampur dengan rebusan-rebusan daun ya. Nah, jadi sahabat, mungkin ya, kalau cara blendernya sahabat tahu lah ya. Ini yang ada campurannya itu, ini saya tunjukkan tadi adalah semacam ini ya, asam ya, asam jawa ya, asam jawa perlu juga, kemudian daun jeruk ya, ada wangi-wangian ya, daun jeruk, asam jawa ya, kemudian garam secukupnya ya, ajinomoto penyedap rasa ya, kemudian tidak lupa adalah gula putih sahabat. Nah, jangan lupa ya, sambil merasa, sambil masak, sambil dirasai mana yang kurang ditambah ya. Tapi biasanya Kak Ros menggunakan bumbu masak, campurannya adalah garam secukupnya, garam halus ya, dicampur, dimasukkan di sini ya, di adonan ini dimasak ya dengan bumbu urap sekaligus kelapa parut ya. Nah, setelah dimasak kira-kira sampai kelapa parutnya itu benar-benar, lihat ya, saya lihat, nah itu sudah, dia tidak bergumpal ya, tidak, sudah jatuh sendiri-sendiri dia. Jadi itu tandanya bahwasanya masakan sudah matang ya, sudah enak lah gitu ya, sudah bisa untuk dihidangkan ya. Jadi ciri-ciri bumbu urap yang sudah matang adalah seperti ini, yaitu dia tidak bergumpal-gumpal lagi ataupun tidak basah dan tidak terlalu kering ya. Jadi sedang-sedang saja, dan ini siap untuk dicampur ataupun dihidangkan sahabat ya. Nah, jadi nah ini dia, saya lihat Kak Ros sedang memindahkan ke satu wadah lain ya. Mungkin ada, nah ini dia sampingnya, nah itu dia. Jadi bumbu ini sudah siap untuk dicampur dengan pasangannya, yakni daun-daun rebusan ya. Ya sahabat, jadi bumbunya sangat sederhana sahabat ya. Semua orang tahu ya bumbu-bumbu urap, tapi yang jelas kalau kita lihat tekstur dari warna bumbu ya, terutama kelapanya ya, lihat sahabat, warnanya sangat menarik sahabat ya. Apalagi nanti dicampur dengan rebusan-rebusan sahabat, wah ngiler sahabat ya. Dan ini setiap seminggu Kak Ros menjual ataupun membuat bumbu ini, urap ini seminggu 2 kali, Kamis dan hari Minggu. Ludes sahabat, ludes. Nah, jadi maaf, banyak penggemar ataupun langganan dari Kak Ros di sini ya, kebanyakan orang Chinese ya, orang Chinese atau orang Tionghoa ya, Tionghoa suka sekali dengan urap yang diracik oleh Kak Ros. Jadi sangat sangat beruntung kalau sahabat melihat video ini dan mempraktekkan membuat di rumah. Udah jelas pasti rasanya juga maknyos ya. Ya itulah. Jadi bumbu ini sudah matang dan sudah ditiriskan ataupun dimasukkan ke satu tempat, yakni semacam
Ini ya tempatnya, apa nama ini ya, nah itu dia, itu adalah saya goyang-goyang, berarti benar bumbu ini sudah matang dan sudah siap untuk dihidangkan ya. Udah jelas pasti rasanya sudah matang. Nah ini dia Kak Ros di kedainya atau di warungnya sedang meracik, sedang menyatukan bumbu urap yang sudah matang tadi ya, disatukan dengan atau diaduk dengan rebusan-rebusan, yakni tauge ya, daun ubi, kacang panjang, dan daun ataupun kangkung ya, kangkung. Semuanya direbus dan disatukan di sini di satu wadah dan dicampur dengan bumbu urap yang sudah disiapkan tadi dari rumahnya ya. Maaf sahabat, jadi bumbu urap racikan Kak Ros sudah siap untuk dijual ataupun dimakan. Nah ini lihat, kita lihat sahabat ya, sudah diracik betul sama Kak Ros, dan kalau kita lihat warnanya saja sahabat sudah ngiler sahabat, apalagi kalau dimakan sahabat, maknyos, habis ludes sahabat. Jadi sekali bikin Kak Ros, satu kali ini ya, satu kali campur ini bisa kira-kira 15 bungkus ya, karena di saat dicampur dengan nasi Kak Ros memberikannya sedikit-sedikit ya, sebagai campuran aja, perangsang aja ya, dengan menu-menu yang lain ya. Jadi urap Kak Ros ini ditunggu-tunggu sahabat, karena tidak sehari, tidak setiap hari dibuatnya. Kak Ros membuatnya seminggu 2 kali, yakni hari Kamis dan hari Minggu sahabat. Bayangkan, jadi pelanggannya udah sempat rindu dengan urapnya Kak Ros karena rasanya maknyos. Jadi sahabat juga bisa mempraktekkan ya, dengan bahan-bahan yang sudah kita jelaskan tadi ya, bahannya dan ukuran-ukurannya, dan tentunya cara mengolahnya sudah kita lihat melalui video ini sahabat. Jadi kita ya tidak susah-susah untuk memasaknya ya sahabat. Oke sahabat, sampai jumpa, dadah.